sebelum kita melangkah menuju tahun 2026. Waktu yang dinanti-nanti selama berabad-abad telah tiba. Ada nubuat-nubuat yang sangat spesifik dan mencengangkan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tepat 14 abad yang lalu. Inilah poin yang seharusnya benar-benar menakutkan dan mengguncang kesadaran kita. Karena banyak dari nubuat ini telah menjadi kenyataan dengan akurasi yang mengejutkan. Sementara nubuat-nubuat yang lebih meresahkan tampaknya sudah sangat dekat untuk terjadi, menunggu di ambang pintu sejarah kita. Salah satu tanda fisik yang paling jelas terlihat hari ini adalah perubahan sosial dan infrastruktur yang drastis. Nabi mengabarkan dalam hadis Jibril yang terkenal bahwa salah satu tanda kiamat adalah ketika orang-orang yang dahulunya bertelanjang kaki, tidak berpendidikan, dan hanya penggembala domba yang serba kekurangan, akan tiba-tiba berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Hari ini, lihatlah transformasi ajaib di padang pasir. Gedung-gedung pencakar langit raksasa yang menjulang menembus awan di dunia Arab, terutama di kota-kota seperti Dubai, Riyadh, dan Jeddah. Kekayaan minyak dan investasi yang terbentuk dalam waktu singkat telah mengubah tenda-tenda hitam sederhana menjadi hutan beton dan kaca. Jelas menunjukkan kebenaran literal dari hadis ini. Selain itu, Nabi juga memperingatkan tentang percepatan waktu, takarub zaman. Beliau bersabda bahwa tahun akan terasa secepat bulan, bulan seperti minggu, minggu seperti hari, hari seperti 1 jam, dan 1 jam bagaikan pelepah kurma yang terbakar. Fenomena hilangnya keberkahan waktu ini kita rasakan bersama saat ini. Kesibukan duniawi yang tanpa henti dan siklus dopamin digital membuat hidup terasa berlalu begitu cepat tanpa makna yang mendalam. Namun, tanda alam tidak berhenti di situ. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memperingatkan bahaya yang terlihat mata, tetapi juga ancaman dari dunia gaib. Beliau mengabarkan bahwa Dajjal akan datang dengan kekuatan yang tampak luar biasa, seperti menurunkan hujan di tanah tandus dan menghidupkan orang mati. Ulama besar ahli ma'rifat seperti Ibnu Arabi menjelaskan bahwa ini adalah manipulasi tingkat tinggi, istidraj, menggunakan jin. Dajjal akan menggunakan jin untuk mengubah bentuk fisik mereka, shape-shifting, menyerupai orang tua kita yang sudah meninggal. Ini adalah tipuan visual yang sangat kejam yang akan meruntuhkan iman banyak orang yang tidak memiliki dasar agama yang kuat, membuat mereka percaya bahwa Dajjal memiliki kuasa ilahi. Fenomena yang hari ini ramai dibicarakan sebagai kontak dengan alien, UFO atau entitas luar angkasa, jika dilihat dari kacamata eskatologi Islam, adalah indikasi terbukanya tabir dimensi antara manusia dan jin. Al-Quran dalam surah Al-Jin ayat 6 telah memperingatkan dengan tegas bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antar jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ibnu Arabi membagi hubungan manusia dan jin menjadi 3 tingkat: kontak tidak sengaja, komunikasi terbatas, dan yang paling berbahaya adalah kesepakatan saling melayani atau kontrak penuh. Di tingkat ketiga inilah bahaya intelijen dimulai. Saat ini, konon di fasilitas bawah tanah terdalam dan paling rahasia di dunia, agen intelijen medium sedang bekerja mencoba melakukan kontak dengan makhluk dari alam metafisik ini untuk mendapatkan keunggulan strategis. Penting untuk dipahami bahwa Dajjal tidak akan datang sendirian. Dajjal datang sebagai sebuah sistem.
Munculnya sistem ini bukan tanpa sebab. Saat ini ketika Islam menyebar pesat ke seluruh penjuru dunia dan kesadaran spiritual mulai bangkit, Dajjal menyusun rencana gelap dan tersembunyi untuk membendung cahaya ini. Dalam hadis disebutkan bahwa iblis memiliki singgasana di atas lautan dan mencoba memerintah dunia darinya. Ini bukan sekedar metafora, melainkan struktur organisasi nyata. Pasukannya yang terdiri dari batalion jin dan manusia bekerja layaknya militer dengan rantai komando yang rapi. Jangan mengira jin hanya bisa berbisik. Ingatlah kisah dalam surah An-Naml ayat 39 ketika Nabi Sulaiman meminta singgasana Ratu Balkis dipindahkan. Lihat kekuatanku, tidak ada yang bisa menandingiku. Sebelum engkau bangkit dari dudukmu, aku sudah bisa membawanya kemari. Seorang ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Ini membuktikan bahwa jin memiliki kemampuan memanipulasi materi fisik dan teleportasi objek. Di masa depan, kemampuan ini bisa digunakan untuk menyabotase fasilitas nuklir, memindahkan dokumen rahasia negara, atau merusak sirkuit teknologi vital tanpa terdeteksi radar atau kamera pengawas manapun. Mereka juga bisa membisikkan keputusan salah dan memanipulasi emosi para pemimpin dunia. Bayangkan sebuah pertemuan rahasia di war room paling aman dengan enkripsi canggih. Teknologi tidak bisa menghalangi jin yang mengintai di sudut ruangan, menyimak setiap rencana perang, lalu membawanya kepada Dajjal. Ini bukan fiksi ilmiah, melainkan realitas metafisik di mana iblis dan pasukannya memiliki struktur organisasi intelijen yang jauh lebih canggih daripada CIA atau Mossad. Menjelang tahun 2026, kita melihat dua sumber informasi bertemu secara presisi. Di satu sisi, ada sampul majalah The Economist, tempat di mana kekuasaan global berbicara melalui simbol-simbol kriptik. Di sisi lain, ada hadis Nabi dari 1400 tahun lalu dan penjelasan ulama sufi seperti Ibnu Arabi. Tidak ada kebetulan saat Anda melihat bagaimana kedua sumber ini cocok. Anda akan terkejut melihat betapa akuratnya irisan prediksi ini. Selain ancaman gempa bumi yang diprediksi meningkat secara drastis, yang bisa saja melanda kota padat penduduk di garis patahan aktif seperti Istanbul, kita juga melihat fenomena Jazirah Arab yang kembali menghijau. Curah hujan tinggi dan banjir bandang di sekitar Makkah dan Madinah akhir-akhir ini mengonfirmasi isyarat Al-Quran dalam surah Yasin dan Al-Hajj bahwa tanah yang mati bisa hidup kembali. Catatan geologis dan satelit NASA pun membenarkan bahwa Arab dulunya adalah padang rumput sabana yang subur dengan sungai-sungai mengalir. Dan kini, siklus iklim itu sedang berputar kembali sebagai tanda dekatnya kiamat. Namun, fokus utama ketakutan global saat ini tertuju pada tahun 2026, seperti yang digambarkan secara simbolis pada sampul edisi khusus The Economist. Sampul tersebut menampilkan kue ulang tahun besar dengan angka 250, dihiasi krim berwarna merah, biru, dan putih, warna bendera AS, merujuk pada ulang tahun ke-250 Amerika Serikat, semi-quincentennial. Namun, ini bukan sekedar perayaan Esta. Dalam siklus sejarah imperium, usia 250 tahun sering menjadi titik balik keruntuhan sebuah kekaisaran superpower, mirip dengan fase akhir kekaisaran Romawi. Kue itu dikelilingi simbol-simbol kehancuran, kawanan drone tempur, grafik saham yang terjun bebas, crash, dan ikon virus yang bermutasi. Ini sejalan dengan kekhawatiran global. Bahkan Kanselir Jerman baru-baru ini memperingatkan tentang potensi perang besar di depan mata, sebuah konflik yang dalam Islam dikenal sebagai Malhama Kubra atau Armageddon. Di sampul itu juga terlihat satelit yang memancarkan sinyal ke bumi, menandakan perang antariksa, spionase total, dan potensi pemadaman global, blackout, akibat serangan EMP atau badai matahari. Lebih detail lagi, terdapat banyak gambar roket dengan posisi berbeda-beda. Ada yang meluncur vertikal ke angkasa, ada yang horizontal seperti misil balistik, disandingkan dengan simbol jarum suntik dan DNR,
Ini mengisyaratkan perang hibrida yang mengerikan, gabungan antara agresi militer konvensional dan senjata biologi. Gambar pil dan jarum suntik yang berserakan tidak beraturan menyimbolkan sistem kesehatan global yang terpecah-pecah, kacau, dan dikuasai oleh agenda korporasi farmasi raksasa. Simbolisme kepemimpinan juga sangat kuat. Di satu sisi ada 3 sosok berjas berjalan berdampingan, mewakili blok kekuatan baru yang bersatu seperti aliansi China, Rusia, dan Eropa Timur. Dan di sisi lain ada sosok tunggal berambut merah yang merepresentasikan Donald Trump atau kembalinya populisme Amerika. Di antara mereka terdapat 2 pedang bersilang yang terhubung kabel listrik, menandakan bahwa perang besar berikutnya bukan hanya adu fisik di medan tempur, melainkan perang chip, serangan cyber, dan perebutan data sebagai sumber daya terpenting abad ini. Salah satu simbol paling distopia adalah gambar otak manusia yang terhubung kabel langsung ke pengendali game atau konsol VR. Ini menggambarkan era brain-computer interface seperti yang dikembangkan secara agresif oleh Elon Musk dengan proyek Neuralink, di mana pikiran manusia bisa dibaca, diunggah, dan dikendalikan oleh mesin. Ibnu Khaldun, sejarawan besar Islam, pernah berkata, cara untuk memerintah masyarakat adalah dengan menguasai suasana hati atau mood mereka. Di akhir zaman, prinsip ini akan diterapkan melalui teknologi neurobiologis. Kamera pengenal wajah akan mendeteksi ketegangan massa, lalu sistem akan memutar musik frekuensi tertentu atau gambar yang memanipulasi emosi mereka secara instan. Imam Ghazali pun pernah berkata dengan bijak, cara terbaik untuk menipu seseorang adalah dengan membuatnya merasa bebas. Sistem Dajjal akan menggunakan algoritma canggih untuk menciptakan ilusi kebebasan atau illusion of choice. Anda pikir Anda memilih pemimpin politik atau produk secara bebas, padahal algoritma sudah menggiring preferensi bawah sadar Anda sejak lama. Hari ini kita hidup dalam gema suara atau echo chamber, di mana setiap orang melihat versi internet yang berbeda sesuai profil mereka. Si kiri hanya melihat konten kiri, si kanan hanya melihat konten kanan, menciptakan polarisasi ekstrim dan kebencian antar golongan. Imam Suyuti berkata, senjata terbesar Dajjal adalah menunjukkan wajah yang berbeda kepada setiap orang. Kepada satu kelompok, ia akan mengaku sebagai pembawa damai, kepada kelompok lain sebagai penegak keadilan, kepada kelompok lain sebagai Tuhan, padahal tujuannya satu, kendali total atas umat manusia. Ini membawa kita pada nubuat Nabi yang paling futuristik dan dulu terdengar mustahil. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi sampai binatang buas berbicara kepada manusia, ujung cambuk berbicara, tali sandal berbicara, dan pahanya memberitahukan apa yang dilakukan keluarganya sepeninggalnya. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga fenomena alam yang aneh. Dalam riwayat lain disebutkan kisah nyata tentang seekor serigala yang berbicara kepada seorang penggembala di zaman Nabi. Serigala itu berkata, "Kamu sibuk menggembalakan domba di sini, sementara di Madinah ada seseorang yang memberitakan kabar yang lebih penting." Ini adalah tanda alam yang nyata. Namun dari sisi teknologi, kita sudah melihat jembatannya hari ini. Alat penerjemah tangisan bayi sudah ada di pasaran, menerjemahkan tangisan menjadi saya lapar atau saya takut. AI canggih juga sedang memecahkan kode gerakan tenggorokan kucing dan pola nyanyian ikan paus di lautan untuk memahami bahasa mereka. Nubuat tentang ujung cambuk kini terwujud nyata lewat smartphone atau kotak kaca hitam yang selalu kita pegang di tangan layaknya cambuk pengendara Huda, dan frasa paha yang berbicara sangat relevan dengan ponsel yang kita simpan di saku celana yang bergetar dan memberi notifikasi real time tentang apa yang sedang dilakukan keluarga kita melalui media sosial. Tali sandal bisa dimaknai sebagai teknologi wearable seperti jam tangan pintar atau sepatu pintar yang merekam jejak langkah, detak jantung, dan lokasi kita. Namun, ada sisi lain dari nubuat ini yang menyentuh spiritualitas. Benda mati juga akan berbicara kepada orang beriman sebagai bentuk perlindungan.
Bayangkan saat Anda masuk rumah, sofa atau dinding rumah Anda menyapa, "Selamat datang wahai kekasih Allah." Atau sebaliknya, di medan perang akhir zaman, batu akan berbicara menunjukkan persembunyian orang zalim, kecuali pohon Gorkot yang akan diam membisu karena ia adalah pohon pelindung kaum Yahudi. Di akhir zaman, frekuensi materi dan persepsi manusia akan menjadi setara. Hijab antar dimensi akan terbuka. Ibnu Arabi memberikan ramalan spesifik untuk periode waktu yang memiliki karakteristik astrologi seperti tahun 2026 ini. Beliau menyebutkan angin yang banyak dan kuat, yang bisa ditafsirkan sebagai penyebaran virus via udara atau gelombang kejut perang nuklir. Beliau juga menyebut kematian hewan tunggangan, keledai. Dalam bahasa Arab abad pertengahan, istilah jenis keledai atau himar tidak hanya berarti hewan itu saja, tetapi mencakup kuda, bagal, dan semua sarana transportasi. Dalam konteks modern, ini adalah metafora kuat untuk keruntuhan sistem logistik dan transportasi global. Jika kapal kargo berhenti, truk tidak jalan karena krisis energi atau sistem navigasi diretas, maka dunia akan kelaparan. Beliau juga merinci dampak sosialnya. Penjarahan meningkat, panen sedikit namun permintaan banyak, serta ketakutan besar saat musim haji. Secara geografis, beliau menunjuk wilayah Yaman, Irak, dan Syam, Suriah, sebagai pusat gejolak utama. Lebih mengerikan lagi, beliau menyebutkan fenomena wanita hamil kehilangan janinnya sebelum waktunya yang dikaitkan dengan pengaruh Saturnus, simbol masa sulit dan ujian berat, serta munculnya penyakit tenggorokan dan punggung yang disertai bintik-bintik merah di kulit, mengisyaratkan dampak kesehatan ekstrim atau efek radiasi. Lalu, bagaimana kita melindungi diri di tengah badai fitnah ini? Nabi bersabda, akan datang suatu masa di mana pengetahuan melimpah, tetapi hikmah, kebijaksanaan langka. Di era banjir informasi digital ini, kita harus menerapkan 3 langkah pertahanan spiritual dan intelektual. Pertama, pilihan digital. Kita harus sangat selektif dalam mengonsumsi konten. Beralihlah ke sinema Islam dan konten edukatif yang mendidik jiwa, serta lakukan puasa digital atau dopamine detox, misalnya 1 hari dalam seminggu tanpa gadget untuk membersihkan pikiran. Kedua, zikir dan meditasi. Pikiran yang kosong dan lalai mudah disusupi bisikan jin atau pesan subliminal, maka istilah hati terus-menerus dengan zikir agar terbentuk perisai cahaya atau aura yang kuat. Ketiga, berpikir kritis. Selalu verifikasi informasi atau tabayun sebagaimana diperintahkan dalam surah Al-Hujurat, agar kita tidak mudah termakan berita palsu atau propaganda ketakutan. Terakhir, kita tidak boleh melupakan peringatan Nabi tentang sungai Efrat yang mengering dan menyingkapkan gunung emas. Saat ini, debit air Efrat sudah menyusut drastis. Nabi memperingatkan dengan sangat keras agar siapapun yang melihat emas itu muncul nanti, jangan mengambilnya sedikit pun, karena itu adalah fitnah yang akan memicu peperangan dahsyat di mana 99 dari 100 orang akan tewas. Emas itu berlumuran darah dan tipuan. Perlu diingat juga untuk tidak terjebak pada ramalan palsu budaya pop yang menyesatkan. Meskipun banyak klaim viral di media sosial bahwa kartun The Simpsons memprediksi final Piala Dunia 2026 atau badai salju yang membekukan Amerika, kreatornya telah membantah hal tersebut dan banyak gambar yang beredar adalah hasil rekayasa internet dan AI semata. Kita harus berpegang pada wahyu yang otentik, bukan kartun buatan manusia. Gambaran tahun 2026 dan seterusnya mungkin terlihat gelap dan penuh ketidakpastian. Namun bagi seorang mukmin, ini bukanlah akhir segalanya. Sebagaimana malam paling gelap terjadi tepat sebelum terbit fajar,
Segala kekacauan ini adalah rasa sakit kelahiran, labor pains, menuju era baru yang penuh keadilan, menggema semangat Asr Isadet, zaman kebahagiaan di masa Nabi. Fitnah Dajjal, pengaruh jin, dan pengkhianatan teknologi, betrayal of technology, adalah ujian sementara untuk menyaring siapa yang benar-benar beriman. Yang abadi adalah iman di dada, harapan yang tak putus, dan janji Allah. Harapan kami untuk kita semua adalah agar kita bisa menjalani tahun 2026 dan masa-masa sulit ini dengan baik, damai, dan hati yang tenang. Semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman, menetapkan iman di hati kita, dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi Anda, silahkan berikan dukungan dengan menyukai tayangan ini, membagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan bergabunglah bersama kami untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.